Pernahkah kamu merasa bahwa pikiranmu sendiri adalah musuh terbesar dalam hidupmu? Saat tubuh sebenarnya masih kuat, kesempatan masih terbuka, dan harapan masih ada, tetapi suara di dalam kepala terus berkata bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, dan mungkin tidak akan pernah berhasil. Banyak orang terlihat sehat dari luar, tetapi diam-diam sedang lelah menghadapi pikirannya sendiri. Mereka bangun pagi dengan tubuh yang masih bisa bergerak, namun hati terasa berat bahkan sebelum hari dimulai. Kita hidup di zaman di mana pikiran negatif tumbuh sangat cepat. Informasi datang tanpa henti. Perbandingan sosial muncul setiap detik. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, lalu tanpa sadar mulai meremehkan hidup sendiri. Sedikit kegagalan terasa seperti akhir segalanya. Sedikit kritik terasa seperti bukti bahwa diri kita memang buruk. Padahal kenyataannya, pikiran negatif bukanlah fakta. Pikiran negatif hanyalah suara yang terlalu sering diberi ruang untuk mengendalikan hidup. Yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang makanan sehat, olahraga, atau tidur cukup. Kesehatan sejati juga dimulai dari kualitas pikiran. Pikiran yang terus dipenuhi kemarahan, rasa takut, iri hati, kecemasan, dan kebencian perlahan akan menguras energi tubuh. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika pikiran dipenuhi racun emosional setiap hari, tubuh pun ikut merasakan dampaknya. Energi mudah habis, fokus melemah, semangat hidup menurun. Bahkan sistem kekebalan tubuh dapat ikut terganggu. Namun kabar baiknya adalah pikiran bisa dilatih. Pikiran bisa diarahkan. Pikiran negatif bukan sesuatu yang harus kamu pelihara selamanya. Sama seperti tubuh yang bisa dibentuk melalui latihan, pikiran pun dapat diubah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Langkah pertama untuk mengubah pikiran negatif menjadi energi sehat adalah menyadari bahwa tidak semua yang muncul di kepalamu layak dipercaya. Banyak orang hidup seolah semua pikirannya adalah kenyataan mutlak. Saat muncul pikiran, "Aku gagal," mereka langsung percaya. Saat muncul pikiran, "Tidak ada yang peduli padaku," mereka langsung tenggelam dalam kesedihan. Padahal pikiran hanyalah aktivitas mental. Ia datang dan pergi. Tidak semua pikiran adalah kebenaran. Coba perhatikan langit. Awan terus bergerak. Ada awan gelap, ada awan terang, tetapi langit tidak pernah menjadi awan itu sendiri. Begitu juga dirimu. Kamu bukan pikiran negatifmu. Kamu adalah kesadaran yang mampu melihat pikiran itu datang dan pergi. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu akan memiliki jarak dengan pikiran negatif. Dan jarak itulah awal dari kebebasan. Banyak orang terlalu keras pada dirinya sendiri. Mereka memaafkan kesalahan orang lain, tetapi menghukum dirinya sendiri setiap hari. Mereka mengingat kegagalan bertahun-tahun lalu seolah itu baru terjadi kemarin. Mereka terus mengulang rasa bersalah, rasa malu, dan penyesalan di dalam kepala. Akibatnya, energi hidup habis untuk melawan diri sendiri. Padahal manusia tidak diciptakan untuk sempurna. Kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Bahkan pohon besar pun pernah menjadi bibit kecil yang rapuh. Bahkan orang sukses pun pernah gagal berkali-kali. Tidak ada kehidupan tanpa luka. Tidak ada perjalanan tanpa jatuh. Tetapi orang yang sehat secara mental adalah orang yang mampu belajar tanpa membenci dirinya sendiri. Salah satu cara paling kuat untuk mengubah pikiran negatif adalah mengubah cara berbicara kepada diri sendiri. Kata-kata yang kamu ulang setiap hari akan membentuk kondisi batinmu. Jika setiap hari kamu berkata, "Aku tidak mampu," maka pikiran akan mempercayainya. Tubuh pun kehilangan semangat. Tetapi jika kamu mulai berkata, "Aku sedang belajar, aku sedang bertumbuh, aku belum berhasil sekarang, tapi aku terus berkembang," maka perlahan energi hidupmu berubah. Kata-kata memiliki kekuatan besar. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi terutama untuk dirimu sendiri. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi mereka terus menggunakan bahasa yang melemahkan dirinya sendiri. Mereka mengutuk hidupnya, meremehkan tubuhnya, menghina masa lalunya, dan meragukan masa depannya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki energi sehat
jika setiap hari pikirannya dipenuhi kalimat yang merusak? Mulailah menjadi sahabat bagi dirimu sendiri. Bayangkan jika ada teman yang sedang sedih, apakah kamu akan terus menghina dan menjatuhkannya? Tentu tidak. Kamu akan menguatkannya. Kamu akan mengatakan bahwa dia masih berharga. Maka lakukan hal yang sama kepada dirimu sendiri. Selain itu, penting untuk memahami bahwa pikiran negatif sering muncul karena kita terlalu fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita cemas tentang masa depan yang belum terjadi. Kita marah pada masa lalu yang tidak mungkin diubah. Kita iri pada kehidupan orang lain yang bahkan belum tentu benar-benar bahagia. Akibatnya, kita kehilangan kekuatan di saat ini. Energi sehat hanya bisa tumbuh ketika seseorang belajar hadir di momen sekarang. Saat kamu makan, benar-benar rasakan makananmu. Saat kamu berjalan, sadari langkah kakimu. Saat kamu berbicara dengan orang lain, hadir sepenuhnya. Kehidupan terjadi di saat ini, bukan di masa lalu dan bukan juga di masa depan. Banyak orang kehilangan kebahagiaan bukan karena hidup mereka buruk, tetapi karena pikiran mereka terlalu sibuk di tempat lain. Tubuh ada di sini, tetapi pikiran terus mengembara ke rasa takut, kekhawatiran, dan penyesalan. Ketika pikiran terus hidup di tempat yang penuh beban, tubuh pun tidak pernah benar-benar beristirahat. Karena itu, melatih ketenangan menjadi sangat penting. Tidak perlu langsung melakukan hal besar. Mulailah dengan diam beberapa menit setiap hari. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk dan keluar. Biarkan tubuh tenang. Saat pikiran negatif datang, jangan dilawan dengan panik. Perhatikan saja. Sadari keberadaannya. Lalu biarkan ia berlalu seperti awan di langit. Semakin kamu melawan pikiran negatif dengan kemarahan, semakin kuat ia tumbuh. Tetapi saat kamu belajar menerima keberadaannya tanpa membiarkannya mengendalikan hidupmu, kekuatannya mulai melemah. Ketenangan bukan berarti tidak memiliki pikiran negatif. Ketenangan adalah kemampuan untuk tidak diperbudak oleh pikiran negatif. Lingkungan juga sangat memengaruhi kualitas pikiranmu. Jika setiap hari kamu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh keluhan, kemarahan, gosip, dan pesimisme, maka energi hidupmu perlahan ikut menurun. Pikiran manusia sangat mudah menyerap suasana di sekitarnya. Karena itu, pilihlah lingkungan yang membantu dirimu bertumbuh. Dekatlah dengan orang-orang yang memberi harapan. Orang-orang yang mengingatkanmu untuk bangkit. Orang-orang yang membuatmu merasa lebih damai setelah berbicara dengan mereka. Tidak semua hubungan harus dipertahankan jika terus merusak kesehatan mentalmu. Selain lingkungan sosial, apa yang kamu konsumsi melalui mata dan telinga juga memengaruhi kondisi pikiranmu. Jika setiap hari kamu hanya mengonsumsi berita negatif, drama konflik, konten penuh kemarahan, dan hal-hal yang memicu kecemasan, maka pikiranmu akan mudah lelah. Otak manusia tidak dirancang untuk terus menerima ketegangan tanpa jeda. Karena itu, berikan makanan sehat untuk pikiranmu. Dengarkan hal-hal yang menenangkan. Bacalah sesuatu yang membangun. Tonton konten yang memberi harapan. Isi hidupmu dengan energi yang membuat jiwamu bertumbuh. Banyak orang ingin sehat, tetapi mereka lupa menjaga isi pikirannya sendiri. Mereka sangat hati-hati memilih makanan untuk tubuh, namun membiarkan pikirannya dipenuhi racun setiap hari. Padahal pikiran yang sehat akan membantu tubuh menjadi lebih sehat. Rasa syukur juga merupakan obat yang sangat kuat untuk pikiran negatif. Pikiran negatif membuat seseorang terus merasa kurang. Selalu ada yang salah. Selalu ada yang tidak cukup. Tetapi rasa syukur mengajarkan kita melihat bahwa masih banyak hal baik yang sebenarnya sudah ada dalam hidup. Bersyukur bukan berarti hidupmu sempurna. Bersyukur berarti kamu tidak menutup mata terhadap kebaikan yang masih ada. Saat kamu masih bisa bernapas, itu anugerah. Saat tubuhmu masih bergerak, itu anugerah. Saat masih ada orang yang peduli padamu, itu anugerah. Bahkan kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini pun adalah anugerah besar. Semakin seseorang melatih rasa syukur, semakin pikirannya menjadi tenang. Karena fokus hidupnya berubah dari kekurangan menuju keberlimpahan.
Dan dari situlah energi sehat mulai tumbuh. Jangan lupa bahwa tubuhmu juga membutuhkan gerakan untuk membantu melepaskan beban pikiran. Banyak emosi negatif tersimpan di tubuh. Karena itu, berjalan kaki, berolahraga ringan, peregangan, atau sekadar terkena sinar matahari pagi dapat membantu memperbaiki suasana hati secara alami. Kadang manusia terlalu lama duduk bersama pikirannya sendiri, tanpa memberi tubuh kesempatan untuk bergerak. Akibatnya, energi terasa berat dan stagnan. Saat tubuh mulai aktif, pikiran pun ikut lebih ringan. Hal lain yang sangat penting adalah belajar memaafkan. Banyak orang kehilangan kesehatan batin karena terus membawa luka lama kemana-mana. Mereka marah bertahun-tahun. Mereka menyimpan dendam begitu lama sampai akhirnya dirinya sendiri yang kelelahan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan dirimu dari beban yang terus meracuni hati. Selama kamu terus menggenggam kemarahan, hidupmu tidak akan benar-benar tenang. Kadang orang yang melukaimu mungkin sudah hidup dengan damai, tetapi kamu masih terjebak di masa lalu. Karena itu, lepaskan perlahan. Tidak mudah memang, tetapi setiap langkah kecil menuju pengampunan adalah langkah menuju kesehatan batin. Ingatlah bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sempurna agar kamu bisa bahagia. Banyak orang menunda ketenangan karena merasa semuanya harus selesai dulu. Mereka berkata, "Aku akan tenang nanti kalau sudah sukses. Aku akan bahagia nanti kalau semua masalah hilang." Padahal hidup selalu memiliki tantangan baru. Jika kamu terus menunggu keadaan sempurna, kamu akan kehilangan terlalu banyak waktu untuk menikmati hidup. Kedamaian sejati justru muncul ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah ketidaksempurnaan. Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk berharga. Kamu tidak harus memiliki hidup sempurna untuk dicintai. Kamu tidak harus selalu kuat untuk dianggap berhasil. Menjadi manusia berarti terkadang lelah, terkadang takut, terkadang jatuh. Dan itu tidak membuatmu gagal sebagai manusia. Yang paling penting adalah terus bangkit, terus belajar, terus menjaga pikiran agar tidak tenggelam dalam kegelapan terlalu lama. Karena pikiran adalah taman kehidupanmu. Jika kamu terus menanam ketakutan, kebencian, dan keputusasaan, maka hidupmu akan dipenuhi energi yang melelahkan. Tetapi jika kamu mulai menanam harapan, rasa syukur, ketenangan, dan keyakinan, maka perlahan hidupmu berubah menjadi tempat yang lebih damai. Perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Pikiran negatif yang sudah bertahun-tahun terbentuk tidak akan hilang begitu saja. Tetapi setiap hari adalah kesempatan baru untuk melatih dirimu menjadi lebih sehat secara batin. Mungkin hari ini kamu masih mudah cemas. Mungkin hari ini kamu masih sering overthinking. Mungkin luka lama masih terasa berat. Tidak apa-apa. Jangan membenci dirimu karena prosesmu belum selesai. Bahkan langkah kecil tetaplah kemajuan. Yang penting adalah kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Teruslah melatih pikiranmu dengan kesadaran baru. Teruslah memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Karena semakin sehat pikiranmu, semakin besar energi positif yang bisa kamu berikan pada hidupmu dan pada orang-orang di sekitarmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kemampuanmu mengelola isi pikiranmu sendiri. Saat itulah kamu tidak hanya menjadi lebih sehat secara mental, tetapi juga lebih damai, lebih kuat, dan lebih hidup dari sebelumnya. Seringkali manusia berpikir bahwa kebahagiaan datang dari luar dirinya. Dari uang yang lebih banyak, pekerjaan yang lebih tinggi, pujian dari orang lain, atau kehidupan yang tampak sempurna. Padahal banyak orang yang sudah memiliki semua itu tetap merasa kosong di dalam hatinya. Mengapa? Karena sumber energi hidup yang paling utama sebenarnya berasal dari kondisi batin. Jika pikiran terus dipenuhi konflik, maka sebanyak apapun pencapaian tidak akan pernah terasa cukup. Ada orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya tenang. Tidurnya nyenyak. Hatinya ringan. Ia mampu menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Sementara ada juga orang yang memiliki segalanya tetapi selalu gelisah, mudah marah, dan sulit menikmati hidup.
Perbedaannya bukan terletak pada jumlah harta, melainkan pada kualitas pikirannya. Pikiran negatif sering membuat seseorang hidup dalam mode bertahan. Ia selalu merasa dunia adalah ancaman. Sedikit masalah langsung membuat panik. Sedikit kesalahan membuat dirinya merasa hancur. Akibatnya, tubuh terus berada dalam keadaan tegang. Jantung berdetak lebih cepat. Otot menegang. Tidur terganggu. Bahkan napas menjadi pendek dan tidak rileks. Tubuh manusia sebenarnya sangat cerdas. Tubuh selalu mendengarkan apa yang dipikirkan oleh pikiran. Ketika seseorang terus hidup dalam ketakutan, tubuh merespons seolah bahaya benar-benar sedang terjadi. Karena itu, penting sekali untuk mulai menciptakan rasa aman di dalam diri sendiri. Salah satu caranya adalah berhenti terus-menerus menghakimi hidup. Tidak semua hal harus sempurna. Tidak semua rencana harus berjalan sesuai keinginan. Kadang manusia terlalu lelah karena terus memaksa hidup mengikuti ekspektasinya. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, ia kecewa, marah, dan menyalahkan diri sendiri. Padahal kehidupan selalu bergerak dengan caranya sendiri. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang memang harus kita terima. Kebijaksanaan muncul ketika seseorang mampu membedakan keduanya. Bayangkan seseorang yang memegang pasir di tangannya terlalu kuat. Semakin kuat ia menggenggam, semakin banyak pasir yang jatuh keluar. Begitu juga hidup. Semakin kamu memaksa segalanya harus sesuai keinginanmu, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Tetapi ketika kamu belajar lebih tenang dan lebih fleksibel, hidup terasa lebih ringan. Banyak pikiran negatif muncul karena manusia terlalu takut kehilangan. Takut kehilangan uang, kehilangan pasangan, kehilangan status, kehilangan pengakuan, bahkan takut kehilangan citra dirinya sendiri. Ketakutan itu membuat hidup penuh kecemasan. Padahal tidak ada yang benar-benar permanen di dunia ini. Segala sesuatu berubah. Tubuh berubah. Situasi berubah. Hubungan berubah. Waktu terus berjalan. Dan justru karena hidup terus berubah, manusia perlu belajar menemukan ketenangan yang tidak bergantung sepenuhnya pada keadaan luar. Orang yang memiliki energi sehat bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya tidak membiarkan masalah mengambil seluruh ruang di pikirannya. Mereka tetap mampu melihat harapan di tengah kesulitan. Mereka tetap mampu bernapas dengan tenang meski hidup belum sempurna. Ada kekuatan besar dalam cara seseorang memandang hidup. Dua orang bisa mengalami masalah yang sama, tetapi memiliki respons yang sangat berbeda. Yang satu merasa hidupnya hancur, sementara yang lain melihatnya sebagai pelajaran untuk bertumbuh. Peristiwa yang sama, tetapi energi yang dihasilkan berbeda karena pola pikir yang berbeda. Karena itu, salah satu latihan penting dalam hidup adalah belajar mencari makna di balik kesulitan. Bukan berarti semua rasa sakit itu menyenangkan. Tetapi seringkali penderitaan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Luka mengajarkan empati. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Kehilangan mengajarkan rasa syukur. Kesepian mengajarkan hubungan dengan diri sendiri. Dan tantangan mengajarkan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Orang yang mampu mengambil pelajaran dari rasa sakit biasanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental. Mereka tidak mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Mereka memahami bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa dirinya mampu melewati banyak hal. Pikiran negatif sering membuat manusia lupa akan kekuatannya sendiri. Saat menghadapi masalah, ia hanya fokus pada rasa takut dan kemungkinan buruk. Ia lupa bahwa dirinya pernah berhasil bertahan melewati banyak kesulitan sebelumnya. Coba ingat kembali semua masa sulit yang pernah kamu lalui. Ada begitu banyak hari yang dulu terasa berat, tetapi nyatanya kamu masih ada di sini sampai sekarang. Itu artinya di dalam dirimu ada kekuatan yang lebih besar daripada yang selama ini kamu sadari. Kadang manusia terlalu sibuk melihat kekurangannya sampai lupa menghargai daya tahannya sendiri. Padahal bertahan sampai hari ini saja sudah merupakan bukti kekuatan. Selain itu, penting juga untuk berhenti membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain.
Perbandingan adalah salah satu sumber terbesar pikiran negatif di zaman modern. Media sosial membuat manusia terus melihat pencapaian orang lain tanpa melihat perjuangan di baliknya. Kita melihat senyuman mereka, tetapi tidak melihat tangisnya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi tidak melihat kegagalannya. Kita melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat proses panjang yang mereka lalui. Akibatnya, banyak orang merasa tertinggal dalam hidup. Mereka merasa dirinya tidak cukup sukses, tidak cukup menarik, tidak cukup bahagia. Padahal setiap manusia memiliki waktunya sendiri. Bunga tidak mekar secara bersamaan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang lambat. Tetapi bukan berarti yang lambat tidak akan berkembang. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih cepat dari orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Semakin seseorang fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri, semakin sedikit energi yang terbuang untuk iri hati dan perbandingan. Dan saat energi itu kembali kepada dirinya sendiri, hidup menjadi lebih damai. Pikiran yang sehat juga membutuhkan istirahat. Banyak orang merasa bersalah ketika berhenti sejenak. Mereka merasa harus terus produktif setiap waktu. Padahal manusia bukan mesin. Tubuh dan pikiran membutuhkan jeda untuk memulihkan energi. Kadang istirahat bukan tanda kemalasan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Saat kamu terlalu memaksa diri tanpa memberi ruang untuk pulih, pikiran menjadi mudah lelah dan negatif. Belajarlah menikmati momen sederhana tanpa merasa bersalah. Duduk tenang di pagi hari, mendengarkan suara hujan, menikmati secangkir minuman hangat, melihat langit sore. Hal-hal sederhana seperti itu mampu memberi ketenangan yang sering dicari manusia di tempat lain. Ironisnya, banyak orang mengejar kebahagiaan besar sambil mengabaikan kedamaian kecil yang sebenarnya tersedia setiap hari. Kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Pikiran yang terus dipenuhi kecemasan sering membuat seseorang sulit benar-benar beristirahat. Karena itu, sebelum tidur, cobalah lepaskan beban pikiran perlahan. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang juga. Kadang yang paling dibutuhkan tubuh hanyalah istirahat yang cukup agar esok hari pikiran menjadi lebih jernih. Banyak keputusan buruk dibuat saat seseorang terlalu lelah secara emosional. Karena itu, jangan meremehkan pentingnya tidur, ketenangan, dan jeda. Ada satu hal yang sangat penting dipahami dalam perjalanan mengubah pikiran negatif menjadi energi sehat. Kamu tidak harus selalu merasa positif setiap saat. Banyak orang salah memahami makna berpikir positif. Mereka merasa harus terus terlihat kuat, ceria, dan baik-baik saja. Akibatnya, mereka menekan emosinya sendiri. Padahal emosi negatif adalah bagian alami dari manusia. Sedih, kecewa, takut, dan marah adalah emosi yang normal. Yang berbahaya bukan emosinya, tetapi ketika emosi itu menguasai seluruh hidupmu tanpa disadari. Orang yang sehat secara emosional bukan orang yang tidak pernah sedih. Mereka adalah orang yang mampu merasakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Mereka memberi ruang bagi dirinya untuk merasa, tetapi tidak membiarkan perasaan itu menentukan seluruh identitas hidupnya. Menangis bukan kelemahan. Mengakui bahwa dirimu lelah bukan kegagalan. Meminta bantuan bukan tanda bahwa kamu tidak kuat. Justru keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri adalah tanda kedewasaan emosional. Kadang manusia terlalu sibuk terlihat kuat di depan dunia sampai lupa merawat luka di dalam dirinya sendiri. Luka yang diabaikan terlalu lama bisa berubah menjadi kelelahan batin yang mendalam. Karena itu, rawat dirimu dengan lebih lembut. Dengarkan apa yang sebenarnya dirasakan hatimu. Berikan waktu untuk pulih. Tidak apa-apa berjalan lebih lambat asalkan kamu tetap bergerak maju. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Hidup adalah tentang bagaimana kamu menjaga jiwamu tetap hidup selama perjalanan. Dan ketika suatu hari nanti kamu berhasil melewati masa-masa gelap itu, kamu akan memahami satu hal penting. Bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi kemampuan untuk bangkit dengan hati yang lebih bijaksana.
Saat itulah pikiran negatif yang dulu terasa menghancurkan perlahan berubah menjadi sumber pelajaran, kedewasaan, dan energi baru yang membuat hidupmu jauh lebih bermakna. Dalam hidup ini, banyak orang terus mencari obat untuk tubuhnya, tetapi lupa mencari kedamaian untuk pikirannya. Mereka berusaha menyembuhkan kelelahan fisik, namun membiarkan pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran tanpa henti. Padahal seringkali yang paling melelahkan bukan pekerjaan, bukan keadaan, melainkan perang yang terjadi di dalam kepala sendiri. Ada orang yang tampak tersenyum di luar, tetapi setiap malam pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ada orang yang terlihat kuat di depan banyak orang, tetapi diam-diam merasa kosong dan kehilangan arah. Dan itu terjadi karena pikiran negatif yang dibiarkan terlalu lama perlahan mencuri energi kehidupan. Pikiran negatif bekerja seperti bayangan gelap. Semakin diberi perhatian, semakin besar kekuatannya. Ia membuat seseorang fokus pada apa yang kurang, apa yang salah, dan apa yang belum terjadi. Akibatnya, hidup terasa sempit, nafas terasa berat, dan hati kehilangan cahaya harapan. Namun hidup tidak diciptakan untuk dijalani dalam ketakutan terus-menerus. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, bertumbuh, dan berubah. Bahkan seseorang yang dulu sangat penuh kecemasan pun bisa belajar menjadi lebih tenang. Seseorang yang dulu dipenuhi kemarahan bisa belajar menjadi lebih damai. Dan seseorang yang dulu merasa lemah bisa menemukan kekuatan baru di dalam dirinya sendiri. Perubahan itu dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk tidak terus memberi makan pikiran negatif setiap hari. Keputusan untuk mulai menjaga kesehatan batin dengan serius. Karena kesehatan mental bukan sesuatu yang bisa ditunda terus-menerus. Pikiran yang sehat akan memengaruhi cara kamu berbicara, bekerja, mencintai, mengambil keputusan, bahkan menentukan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Bayangkan jika setiap pagi kamu bangun dengan hati yang lebih ringan. Tidak lagi langsung dipenuhi ketakutan. Tidak lagi memulai hari dengan kecemasan berlebihan. Bayangkan jika pikiranmu tidak lagi menjadi tempat yang melelahkan, tetapi menjadi ruang yang memberi kekuatan dan ketenangan. Semua itu mungkin terjadi ketika kamu mulai melatih dirimu sedikit demi sedikit. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi mengeluh. Kurangi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kurangi menghukum dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu. Berikan ruang bagi pikiranmu untuk bernapas. Bangun kebiasaan baru yang menenangkan jiwa. Bangun pagi dengan rasa syukur. Luangkan waktu beberapa menit untuk diam dan menenangkan napas. Bergeraklah lebih sering. Berbicara lebih lembut kepada diri sendiri. Dan belajarlah menerima bahwa hidup memang tidak selalu sempurna. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari dunia luar. Ketenangan lahir ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Saat kamu mulai mengubah isi pikiranmu, hidupmu perlahan ikut berubah. Cara kamu melihat masalah berubah. Cara kamu menghadapi kegagalan berubah. Bahkan hubunganmu dengan orang lain pun menjadi lebih sehat. Energi positif yang tumbuh di dalam dirimu akan memengaruhi banyak hal di sekitarmu. Orang yang damai tidak hanya menenangkan dirinya sendiri, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang lain. Kehadirannya membuat suasana lebih ringan. Kata-katanya memberi harapan. Dan sikapnya memancarkan energi yang menenangkan. Itulah mengapa menjaga pikiran tetap sehat bukan hanya hadiah untuk dirimu sendiri, tetapi juga hadiah bagi orang-orang yang hidup di sekitarmu. Dan ingatlah satu hal penting. Tidak ada perubahan yang instan. Akan ada hari di mana kamu kembali merasa cemas. Akan ada hari di mana pikiran negatif datang lagi. Tetapi jangan menyerah hanya karena prosesmu belum sempurna. Pikiran yang sehat dibangun melalui latihan yang konsisten. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Sama seperti tubuh yang menjadi kuat karena latihan rutin, ketenangan batin pun tumbuh karena kebiasaan yang terus dijaga. Jangan menunggu hidup bebas masalah untuk mulai merasa damai. Belajarlah menciptakan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan hidup. Karena justru disitulah kekuatan sejati ditemukan. Mungkin hari ini kamu masih dalam proses menyembuhkan diri.
Mungkin masih ada luka yang belum sepenuhnya pulih. Mungkin masih ada rasa takut yang sesekali muncul. Tetapi selama kamu terus melangkah, terus belajar, dan terus menjaga pikiranmu dengan kesadaran baru, maka perlahan hidupmu akan berubah menjadi lebih sehat. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali perjalanan hidupmu dengan rasa bangga. Kamu akan menyadari bahwa dirimu berhasil melewati begitu banyak hal yang dulu terasa mustahil. Kamu akan memahami bahwa ternyata kekuatan terbesar bukan berasal dari keadaan yang sempurna, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang, tetap sadar, dan tetap memiliki harapan di tengah kehidupan. Karena hidup yang sehat bukan hanya tentang umur panjang, tetapi tentang memiliki hati yang damai, pikiran yang jernih, dan jiwa yang penuh energi positif. Jadi mulai hari ini, berhentilah menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Berhentilah memberi ruang terlalu besar bagi pikiran yang melemahkanmu. Kamu layak hidup dengan lebih tenang. Kamu layak memiliki pikiran yang sehat. Dan kamu layak menjalani hidup dengan energi yang lebih baik. Tarik napas perlahan. Lepaskan beban yang selama ini terlalu lama kamu genggam. Maafkan dirimu. Percayalah pada proses hidupmu. Dan ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih damai daripada hari sebelumnya. Jika naskah ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Karena satu kalimat yang menenangkan bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Tuliskan di komentar, bagian mana yang paling menggambarkan dirimu saat ini. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten motivasi, kesehatan mental, dan energi hidup yang positif, dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan teruslah bertumbuh bersama. Ingatlah, pikiran yang sehat adalah awal dari hidup yang lebih bahagia. Dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan hari ini.